serius bagi kita. Cerita kita akan bersama-sama di forum ini. Kita akan tidak hanya di dunia, tapi kelak. Upaya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan kembali mengemuka melalui Indonesia Social Investment Forum atau ISIF 2025 yang digelar di Hotel Tentrem Yogyakarta pada 9 hingga 11 Desember 2025. Forum yang diselenggarakan Social Investment Indonesia ini menandai satu dekade ISIF sebagai ruang temu lintas sektor untuk merespons tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Informasi selengkapnya pemirsa, terhubung bersama kita rekan Santo Ari, wartawan Tribun Jogja. Rekan Santo Ari, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina Tribuners dapat kami laporkan dari Yogyakarta di mana Indonesia Social Investment Forum atau ISIF 2025 telah berlangsung di tengah capaian SDGs Indonesia yang dinilai masih melambat. Laporan Sustainable Development Solution Network mencatat skor indeks SDGs Indonesia pada 2024 berada di angka 69,4 poin, turun dari 70,16 pada 2023, serta menurunkan peringkat global Indonesia dari posisi 75 ke 78. Dan kondisi tersebut memperkuat urgensi pendekatan baru yang lebih kolaboratif dan berorientasi pada dampak nyata. Direktur Sosial Investment Indonesia, Pitono Nugroho, menilai forum ini menjadi momentum penting untuk mendorong terobosan pemikiran dan kerja bersama lintas sektor, di mana ia menekankan bahwa percepatan pencapaian target SDGs membutuhkan keberanian untuk melampaui sekat-sekat sosial serta menghadirkan kolaborasi yang lebih inovatif dan inklusif. Dengan mengusung tema melampaui batasan sosial membangun masa depan berkelanjutan dengan inovasi dan kolaborasi, ISIF 2025 kembali menegaskan pentingnya dimensi sosial dalam kerangka environmental, social, and governance. Selama ini, aspek sosial kerap tertinggal dibandingkan isu lingkungan. Padahal penguatan dimensi sosial menjadi fondasi legitimasi sekaligus keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Berbagai diskusi menempatkan isu sosial sebagai agenda strategis. Akademisi, praktisi berkelanjutan, dan perwakilan industri membahas isu ketenaga kerjaan lokal, pengembangan kapasitas tenaga kerja, penerapan hak asasi manusia dalam rantai pasok, hingga pemberdayaan masyarakat adat dan perlindungan hak komunitas dalam kegiatan investasi. Dan pendekatan ini dipandang penting agar intervensi yang dilakukan benar-benar relevan dan tepat sasaran. Dalam kesempatan tersebut, Chairperson of Advisory Board Social Investment Indonesia, Jalal, menyoroti masih kuatnya pola kerja terfragmentasi di berbagai sektor. Ia menilai perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sipil masih sering berjalan sendiri-sendiri, bahkan di dalam satu organisasi. Pola pikir kompartementalis tersebut dinilai berkontribusi pada lambannya penanganan persoalan sosial yang kian kompleks. Dan menurutnya, tantangan bersama hanya dapat dihadapi jika batas-batas sektoral tersebut dapat diruntuhkan. Adapun dalam rangka ISIF 2025 memfokuskan pembahasan pada 3 pilar solusi. Pilar pertama adalah inovasi sosial berbasis komunitas dan teknologi untuk memperluas inklusi sosial dan akses layanan publik. Pilar kedua menitik beratkan pendanaan berkelanjutan sebagai akselerator termasuk integrasi aspek sosial dalam ESG, investasi berdampak, dan skema blended finance. Dan pilar ketiga menekankan pentingnya pengukuran dampak yang akuntabel melalui pendekatan seperti social return on investment. Demikian rekan Nestina yang bisa saya laporkan dari Yogyakarta, kembali ke studio. Terima kasih. Bekerja dengan cara yang sebetulnya membuat kita sendiri yang repot. Kita sering berpikir silo, sendiri-sendiri gitu ya. Dan itu bukan cuma perusahaan sendirian nggak mau sama yang lain, tetapi juga di dalam perusahaan. Jadi kalau kita ngomong teman-teman di dalam perusahaan yang ngurusin community development sering nggak ngobrol sama yang HR, nggak ngobrol sama yang ngurusin lingkungan misalnya begitu ya. Itu di dalam perusahaan sendiri banyak situasi seperti itu. Kemudian di antara perusahaan yang bekerja di satu wilayah itu sering nggak mau juga kerjasama.
antara sektor yang satu dengan sektor yang lain, perusahaan dengan pemerintah, dengan masyarakat sipil, itu juga kerjasamanya ada tapi kurang. Nah, ini semua perlu jadi kesadaran kolektif kita. Kenapa? Karena masalah yang kita hadapi itu makin lama makin besar. Kalau kemudian kita tidak melakukan perubahan, meretas batas ini di dalam perusahaan, itu kolaborasinya lebih baik di antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, dan kemudian dengan seluruh pemangku kepentingannya, ya kita akan kesulitan berhadapan-hadapan dengan situasi yang kita hadapi ini. Kita sekarang ada di dalam situasi duka nasional karena bencana di Sumatera, dan bencana di Sumatera itu persis menggambarkan hasil dari cara berpikir yang masih ada dalam batas-batas itu, masih ada dalam sekat-sekat itu. Nah, kalau kita mau belajar dari apa yang terjadi di Sumatera, lagi-lagi kita harus benar-benar meruntuhkan batas itu. Itu konteksnya kira-kira begitu. Tapi kenapa susah untuk meruntuhkan batas itu? Nah, kalau mau filosofis, kita memang diajarinnya untuk kompartementalisasi kan. Kalau belajar filsafat Kartesian, itu kita kayak mesin dipotong-potong kan, kayak gitu, kamu roda gitu, kamu setir, kamu mesinnya gitu, internal combustion engine. Ya, kita biasa demikian, dan itu membuat kita lupa bahwa kita sebetulnya ada dalam satu kendaraan yang ingin mencapai tujuan bersama. Kalau kemudian kita cuma memperhatikan bagian kita, perusahaan kita, sektor kita, maka ya sangat sulit untuk kita mencapai tujuan bersama itu. Padahal sekali lagi isu-isu yang kita hadapi itu makin lama makin besar, makin kompleks, bahkan wicked kayak gitu, rumit dan mungkin jahat kayak gitu. Jadi kita perlu untuk lagi-lagi menegaskan kepentingan untuk meruntuhkan batas itu. Sangat serius bagi kita. Cerita kita akan bersama-sama di forum ini. Kita akan tidak hanya di dunia, tapi kelak sampai akhirat. Karena nanti masih panjang acaranya dan kita cukup molor. Saya ucapkan terima kasih sahabat Edinas telah nampak kerusakan itu. Sendiri yang menghadapi itu. Maka seringkali saya katakan dalam dan lebih baik, dan itu adalah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.